Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali di dalam Sabda dan Doa Malam pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa pada malam ini, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya memberikan tema pada malam ini dalam renungan kita, keteladanan. Firman Tuhan Titus 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang.
Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan acara Mata Najwa di televisi, di Metro TV, dan pada saat itu ada tayangan khusus terkait mantan Kapolri pada tahun 68 sampai 71, yaitu Bapak Jenderal Hugeng, almarhum Jenderal Hugeng. Saudara, beliau ini dikenal sebagai orang yang memberikan teladan yang sangat luar biasa di dalam dunia kepolisian pada zamannya. Hingga zaman kini, beliau menjadi contoh teladan yang luar biasa dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kerendahan hatinya, dan polisi yang anti korupsi. Sehingga akhirnya, Bapak Ibu Saudara, mantan Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid, mengatakan demikian tentang beliau. Hanya ada 3 polisi yang jujur di negeri ini. Polisi patung, polisi tidur, dan polisi Hugeng. Saudara, luar biasa sekali berarti ya, menurut Pak Gus Dur, bahwa satu-satunya polisi yang hidup, yang sejati, hanya Jenderal Hugeng ya, kalau kita melihat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Saudara, keteladanan itu adalah sesuatu hal yang penting, dan itu pula yang ditekankan oleh Paulus yang mengirimkan surat kepada Titus. Titus adalah salah satu orang yang bersama dengan Paulus dalam pelayanan, dan waktu itu Paulus meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk mendampingi pelayanan di sana, menata pelayanan yang ada di jemaat di Pulau Kreta. Tugas daripada Titus di tempat itu, dia mengangkat para penatua dan diaken, dan dia juga diingatkan untuk mengajarkan hal-hal yang benar di tengah-tengah jemaat. Apa yang terjadi pada saat itu ada di dalam situasi di mana jemaat pada saat itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat di tengah-tengah jemaat, dan ada orang yang hidupnya tidak berkenan, hidupnya tidak menjadi saksi, tidak menjadi teladan. Mereka bisa menyesatkan mereka dengan perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perilaku mereka buruk. Untuk itulah maka Paulus menekankan kepada Titus untuk mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada jemaat. Nah, secara khusus dia katakan ada 3 hal. Ada beberapa hal yang di dalam bacaan ini keteladanan yang perlu dimiliki oleh para orang tua. Orang tua dikatakan dalam bacaan kita, secara khusus dikatakan laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hidup sebagai orang beribadah, tidak menfitnah, tidak menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar hal yang baik. Orang tua tentu harus menjadi teladan bagi orang-orang muda. Dan demikian pun juga perempuan muda, mereka akhirnya nanti dapat menjadi mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami. Itu yang seharusnya menjadi contoh yang baik. Keteladanan seperti itulah yang diinginkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Pulau Kreta pada saat itu. Lalu kemudian Paulus juga mengingatkan supaya Titus menegaskan kepada jemaat
kepada orang muda supaya mereka itu menguasai dirinya dalam segala hal. Itu penting sekali, menguasai diri dalam segala hal. Nah, dalam hal kejujuran, supaya mereka sungguh-sungguh melakukan kejujuran itu. Mereka sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan mereka. Mereka menjadi saksi sehingga tidak ada hal-hal buruk yang dapat orang ceritakan tentang mereka. Luar biasa sekali ya jika tidak ada sesuatu pun hal-hal buruk yang orang dapat ceritakan tentang hidup kita. Demikian juga kepada hamba-hamba dikatakan demikian, bahwa jangan curang, tapi harus tulus dan setia. Mereka memuliakan Allah. Mereka berkenan dan tidak membantah. Jika mereka semua melakukan itu, maka mereka adalah teladan yang sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kepada kita semua juga diajarkan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita adalah orang yang sudah menjadi teladan bagi orang lain? Di minggu Advent yang kedua ini, memasuki masa-masa Advent, masa menantikan Kristus, masa kita merenungkan apakah hidup kita ini sungguh-sungguh juga menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang? Ataukah justru kita seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain melalui tutur kata kita, melalui perbuatan, perilaku kita, pikiran kita, atau apapun juga. Tapi firman Tuhan ingatkan, biarlah kita selalu harus menjadi teladan, menjadi contoh. Sama seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikut teladan Kristus. Bapak Ibu, mari kita hidup menjadi saksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Dalam segala perbuatan kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian kita. Sehingga orang lain boleh diberkati melalui kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan selalu menegaskan kepada kita, meneguhkan kita untuk selalu hidup menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam saat yang teduh, kita merenungkan sungguh-sungguh sudahkah kita menjadi teladan bagi semua orang. Kita dengarkan pujian ini dalam saat yang teduh. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Bapak Ibu yang terkasih
kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita tenangkan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami tatkala seringkali kami justru menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tidak menjadi saksi baik dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam ketulusan kami, kesetiaan kami, dalam kesucian hidup kami. Tapi firman Tuhan ingatkan kami supaya kami terus boleh menjadi teladan dalam segala sesuatu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Di malam ini ya Tuhan Yesus, dalam syafaat, di dalam sabda dan doa, kami datang mendoakan secara khusus untuk beberapa anggota jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Kami mendoakan Mama Abi yang ada di Elim, mendoakan Nenek Evan yang di Merampak, dan juga Nyonya Jani Pali yang telah melahirkan. Tuhan, kami berdoa semoga memberikan kesehatan dan pemulihan kepada hamba-hambamu ini yang sedang dalam perawatan dan dalam masa pemulihan. Berkati obat-obatan, berkati perawatan yang diberikan supaya boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Bersyukur juga bagi yang ulang tahun pada hari ini, Bapak Jus Prianto, Ibu Alfrida Lambe, Ibu Dorce Takdung, Ibu Dian Rante Toding, Saudara Florenzo Angel Tasik, Saudara Diki Kadang. Terima kasih untuk semua mereka yang boleh bertambah usianya. Tuhan berkati supaya mereka boleh menjadi kesaksian, menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati dalam segala pekerjaan, dalam kehidupan, dalam segala apa yang dicita-citakan supaya Tuhan memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Abraham Senobaan. Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, dan kami doakan untuk Papa dan Mama Johnson dalam pekerjaan, dalam usaha setiap hari. Mendoakan juga untuk anak-anaknya dalam pendidikan dan dalam pertumbuhannya. Berdoa untuk orang tua di Talang dalam masa tua dan dalam pemulihan. Berdoa untuk orang tua di Buntu Limbong dalam masa tua, dan semua keluarga saudara dimanapun juga berada. Demikian pun juga dalam pelayanannya, dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan berkati Papa Johnson dan juga berdoa untuk Mbak Johnson sekeluarga. Terima kasih ya Bapak di surga, kami serahkan juga untuk setiap pelayanan yang akan dikerjakan jemaat kami. Menyerahkan negara kami, bangsa kami, supaya kiranya Tuhan tolong bangsa kami terhindar dari penyebaran virus COVID, sehingga semuanya boleh tuntas pada waktunya Tuhan. Berdoa supaya kami boleh menjaga diri dengan disiplin, selalu mau melakukan protokol kesehatan dengan baik dimanapun kami beraktivitas. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam sabda dan doa malam. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadikan ku saksimu, garam dan terang.